Kenapa aku sangat sedih apabila memikirkan tentang kondisi kuburan itu? Karena kata Utsman, kuburan ini bisa saja dia adalah hufratun min hufarin nar au raudun min riyadil jannah. Bisa saja kuburan itu bagiku adalah satu sumur, satu lubang sumur yang akan mengarahkan aku ke neraka. Atau boleh jadi kuburan itu adalah satu taman yang mengarahkan kepada taman-taman surga. Dari sini kita tahu bahwa orang-orang dulu, para salafun saleh, para sahabat Rasul, para ulama, jadi apabila mereka datang ke kuburan itu, mereka mengambil manfaat dengan ziarahnya. Apa yang diambil manfaatnya? Mengingat kematian. Kemudian mengingat orang yang sudah mati. Kita sendiri ingat, dan ingat juga kepada orang yang ada dalam kubur itu, apakah dia selamat atau tidak. Nah, ini yang harusnya kita berpikir kalau ziarah kubur itu ke situ. Karena hanya mengingat kematian dan mengingat orang yang sudah meninggal, apakah dia masuk neraka atau tidak, dengan itulah kehidupan kita akan semakin baik lagi. Karena mengingat kematian itu kan bagian daripada arkan al-iman bil yaumil akhir. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis dicantumkan di sini, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Al-Masjidil Haram wa masjidi hadza wal Masjidil Aqsa. Tidaklah perjalanan dipaksakan kecuali kepada 3 masjid saja. Maksudnya dalam rangka ibadah. Pertama Masjidil Haram, yang kedua masjidku ini maksudnya Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Artinya kalau kita ingin mengumpulkan uang kemudian safar dalam rangka tujuan ibadah, maka lakukan ketiga masjid ini. Maka kalau kita berkunjung ke Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, itu akan berpahala. Safarnya itu sudah berpahala karena memang ada perintah. Apalagi di 3 masjid ini masing-masing punya keistimewaan. Seperti orang yang sholat di Masjidil Haram dapat keutamaan 100.000 kali sholat di masjid-masjid yang lainnya, dan begitu seterusnya. Makanya karena banyak keistimewaan di 3 masjid inilah, maka kita berkunjung ke 3 masjid ini dianggap ibadah. Tapi kalau berkunjung ke selain 3 masjid ini, masjid manapun, kecuali dalam rangka sholat di situ ya, maka tidak seperti berkunjung kepada 3 masjid ini. Karena memang ibadah di masjid-masjid di Batam saja 1 kali sholat ya untuk 1 kali sholat pahalanya. Beda dengan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi aja 1000 kali sholat, di Masjidil Aqsa 500 kali sholat kan itu ya. Tapi kalau berkunjung dalam rangka ziaratul kubur, ziarah kubur, apakah kuburan para wali, orang-orang saleh, atau kuburan siapapun yang dikeramatkan, dalam Islam itu tidak ada anjuran diniatkan ibadah ke tempat-tempat seperti itu. Makanya kita lihat kuburan-kuburan para sahabat yang ada di Baqi, itu biasa saja bentuknya, satu dengan yang lain sama saja. Kuburan satu sahabat dengan sahabat yang lain tidak ada yang istimewa, tidak dibuat kubah,
dibuat rumah megah-megah gitu kan. Dan orang-orang sana tidak ada yang datang ke kuburan kecuali hanya untuk ziarah kubur secara syar'i saja. Tidak ada orang minta-minta di kuburan itu, tidak ada di sana itu. Yang banyak minta-minta ke kuburan itu kan di negeri kita saja. Mereka datang ke kuburan itu memang ada tujuannya untuk meminta-minta di situ. Lah inilah yang kemudian menjadi ajang kesyirikan, yang harusnya ziarah kubur itu ada manfaatnya, tapi justru mengandung dosa yang sangat besar. Karena kalau sampai kemudian datang ke kuburan meminta-minta kepada penghuni kuburan itu dan yakin bahwa orang yang ada dalam kuburan itu mampu dan sanggup mengabulkan permintaannya, ini bukan syirik kecil lagi. Ini sudah syirkul akbar, nih, syirik besar. Keluar dari Islam orangnya. Kalau meyakini bahwa hajatnya itu dikabulkan oleh penghuni kubur. Dan itu yang terjadi, yang seperti itu, keyakinan seperti itu. Mereka ketika ada masalah, mau entah mungkin mencalonkan pemimpin, atau mungkin mau kaya, mau buka usaha, mau sembuh penyakitnya, mau sukses anaknya, bukannya minta kepada Allah Azza wa Jal di rumah yang memang jelas-jelas rumah Allah, di masjid gitu ya, ini malah datang ke kuburan. Padahal kuburan itu tidak ada istimewanya sama sekali, karena kuburan sendiri tempat yang menakutkan sebenarnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita akan bentangkan sedikit tentang sebenarnya apa yang harus kita lakukan ketika kita ini ziarah kubur. Apa adab-adabnya? Kemudian apa amalan-amalan yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal, supaya kita tahu posisi orang yang mati itu, bahwa mereka berhajat kepada kita, bukan kita berhajat kepada mereka. Orang yang dikubur itulah berhajat kepada orang yang hidup. Kita pula minta sama orang yang dikubur. Gimana ceritanya? Yang pertama yang ingin saya bahas adalah sekarang manfaatnya apa dulu? Manfaat ziarah kubur itu apa sebenarnya? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama manfaat ziarah kubur itu intifa'uz zairi bi dzikril mauti wal mauta wa anna ma'alahum imma ilal jannati wa imma ilan nar wa huwal gharadul awwal minaz ziarah. Kata ulama, tujuan ziarah kubur itu mengambil manfaat bagi kita yang berziarah dengan mengingat kematian dan mengingat orang yang sudah mati, bahwa kita tidak tahu arah tujuan orang yang sudah meninggal ini. Apakah mereka dimasukkan ke dalam sorga ataukah dimasukkan ke neraka? Kita tidak tahu. Itulah yang membuat Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala menangis di kuburan itu. Ketika ditanya, wa ma yubkika ya amiral mu'minin, apa yang membuat anda menangis wahai amiral mu'minin? Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala mengatakan, kenapa aku tidak menangis sementara aku tidak tahu di posisi mana nanti setelah aku meninggal? Apakah aku masuk farikun ilal jannah atau farikun ilal nar? Apakah aku masuk kepada kelompok yang mengarahkan ke sorga ataukah kelompok yang mengarahkan ke neraka? Saya tidak tahu fa ayyi fariqaini ana, di mana di antara dua kelompok ini saya berada. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, kalau dikisahkan sorga itu biasa-biasa saja raut mukanya, atau dikisahkan kengerian neraka pun tidak terlalu sedih raut mukanya. Tapi kalau diceritakan tentang kuburan, Utsman itu menangis sampai terseduh-seduh. Sehingga orang berpikir neraka yang jelas-jelas azabnya gitu kan, dikisahkan kepada Utsman kok biasa-biasa saja raut mukanya. Tapi kalau diceritakan kuburan kok bisa Utsman sampai seperti itu?
menangis sampai terseduh-seduh seperti anak kecil. Jadi ditanyakanlah kepada Utsman bin Affan ini. Apa kata Utsman bin Affan? Wailakum, celaka kalian. Kenapa aku sangat sedih apabila memikirkan tentang kondisi kuburan itu? Karena kata Utsman, kuburan ini bisa saja dia adalah hufratun min hufarin nar au raudun min riyadil jannah. Bisa saja kuburan itu bagiku adalah satu sumur, satu lubang sumur yang akan mengarahkan aku ke neraka, atau boleh jadi kuburan itu adalah satu taman yang mengarahkan kepada taman-taman surga. Dari sini kita tahu bahwa orang-orang dulu, para salafun saleh, para sahabat Rasul, para ulama, jadi apabila mereka datang ke kuburan itu, mereka mengambil manfaat dengan ziarahnya. Apa yang diambil manfaatnya? Mengingat kematian, kemudian mengingat orang yang sudah mati. Kita sendiri ingat, dan ingat juga kepada orang yang ada dalam kubur itu, apakah dia selamat atau tidak. Nah, ini yang harusnya kita berpikir kalau ziarah kubur itu ke situ. Karena hanya mengingat kematian dan mengingat orang yang sudah meninggal, apakah dia masuk neraka atau tidak, dengan itulah kehidupan kita akan semakin baik lagi. Karena mengingat kematian itu kan bagian daripada arkan al-iman bil yaumil akhir. 1 di antara 5 rukun beriman dengan hari akhir itu dengan apa? Mengingat kematian. Karena dengan kematian itulah kita semakin baik lagi, bahwa ada kehidupan setelah kematian dan ada balasan setelah kematian. Ini satu. Yang kedua, manfaat ziarah kubur itu naf'ul mayyit wal ihsan ilaihi. Di mana mayit ataupun orang yang dikubur itu mengambil manfaat karena ziarah kita. Dengan cara apa? Kita berbuat baik kepada mereka. Dengan cara apa berbuat baiknya? Ya dengan cara mendoakan mereka. Makanya disunahkan kalau kita masuk ke dalam kuburan itu, di pintu gerbang kuburan itu saja kita disuruh mengucapkan salam. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikumul lahikun as'alullahu lana wa lakumul afiyah. Itulah doa yang biasa dibaca Rasul. Assalamualaikum, mudah-mudahan keselamatan bagi kalian, hai penduduk kubur, dari kalangan kaum mukminin dan kaum muslimin. Dan insya Allah boleh jadi kami pun akan menyusul kalian, tapi kami hanya bisa mendoakan, meminta kepada Allah untuk kami dan kalian, semoga kita sama-sama diampuni dosanya. Jadi ini yang ditunggu-tunggu orang-orang yang sudah meninggal itu, doa dari kita. Jadi orang yang ziarah kubur mengucapkan salam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan itu disebutkan dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam satu malam dia keluar ke Baqi. Fayad ulahum, kemudian Rasul mendoakan penduduk Baqi itu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam soal itu. Maka Rasul mengatakan, inni umirtu an ad'u lahum, aku diperintahkan Allah untuk mendoakan mereka. Dan salam itu bagian daripada doa, karena isi salam itu kan doa keselamatan, supaya orang yang meninggal itu selamat saat ditanya mungkar dan nakir, selamat dari fitnah kubur, selamat dari adab kubur. Sebab kalau kondisi kuburan itu selamat, maka insya Allah setelahnya akan mudah lagi. Tapi kalau dalam kubur tidak selamat, maka dipastikan setelahnya akan sulit lagi. Inilah dua manfaat yang disebutkan para ulama tentang
Kenapa kita disyariatkan ziarah kubur itu? Karena ada dua manfaat. Manfaat kembali kepada kita dan manfaat kembali kepada orang yang ada dalam kubur itu. Adapun adab-adabnya, pertama nih, adab-adab yang harus dipahami oleh orang yang ziarah kubur itu. Pertama, ziarah kubur sendiri sebenarnya sunnah. Karena memang Nabi yang mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, tapi sekarang aku perintahkan. Sebenarnya hukum ziarah kubur itu awalnya disunahkan, kemudian dilarang, kemudian diperintahkan lagi. Itu awalnya. Jadi awalnya diperintahkan, kemudian dilarang, kemudian diperintahkan. Sehingga dalam kaedah usul, perintah setelah larangan dikembalikan kepada sebelum larangan. Karena sebelum dilarang perintah ziarah kubur itu sunnah, kemudian dilarang, kemudian diperintahkan lagi, berarti perintah yang kedua mengikuti perintah yang pertama sebelum dilarang. Kalau sebelum dilarang perintahnya wajib, berarti wajib. Kalau perintahnya sunnah, berarti sunnah. Ya, karena ziarah kubur di permulaan sunnah, berarti ada perintah setelah larangan, berarti hukumnya ziarah kubur itu sunnah. Sunnah khususnya bagi laki-laki, dan tidak sunnah bagi perempuan kecuali ya sekali-kali. Karena ada hadis, la'anallah zuwaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Syekh Albani rahimahullah ta'ala ketika memahami kalimat zuwarat atau zawarat, itu kata beliau, itu kalimat diambil dari ismu tafdil. Isim, bukan isim tafdil, siag al-mubalaghah. Bentuk yang bersifat berlebihan. Sehingga yang dilarang itu yang berlebihan, gitu maksudnya. Tapi kalau sekali-kali tidak apa-apa, gitu. Kata Syekh Albani seperti itu. Ya. Ini yang harus dipahami ya, tentang hukum ziarah wanita. Tapi kebanyakan di negeri kita perempuan pula yang rajin ziarah kubur, laki-laki pula malas ya. Harusnya kan dibalik, bapak-bapak yang harusnya sering ziarah kubur itu, supaya ingat mati sehingga lebih tanggung jawab lagi sama keluarga kan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, adamul istighfar liman mata ala ghairil Islam hatta walau kana qariba. Tidak boleh kita ini mendoakan doa ampunan kepada orang yang sudah meninggal kalau dia bukan muslim. Namanya ada kuburan. Kuburan itu bukan orang muslim. Kita ziarah, ya kan? Maka tidak boleh kita menziarah kuburan yang bukan muslim. Kita ziarah kepada kuburan yang muslim. Pamannya dia bilang, iya tapi bapak saya dulu sebelum mu'alaf, ya saya masuk Islam. Bapak saya nggak belum mu'alaf, dia mati dikubur di sinilah sama kawan-kawannya. Makanya saya menziarahinya. Boleh menziarahinya, tapi tidak boleh memintakan ampun kepada Allah. Hanya menziarahi saja, tapi tidak boleh mendoakan keselamatan, mendoakan ampun. Karena Allah yang mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 113, maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurbah. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada Allah akan dosa-dosa orang musyrik, walaupun orang musyrik itu kerabat dekat. Nabi saja dilarang, apalagi kita gitu ya. Tapi kalau seandainya dia masih hidup, tidak apa-apa. Kita punya saudara non-muslim, kita mendoakan kebaikan untuk mereka supaya dapat hidayah, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah mati kan tidak mungkin, mustahil. Sudah terpisah nasab kita dengan orang-orang kafir itu. Fala ansaba yauma idin bainahum, atau fala ansaba bainahum yauma idin. Terputuslah nasab-nasab pada hari itu. Kemudian yang ketiga, an yusallima alaihim. Tadi sudah jelaskan, mengucapkan salam. Sebagaimana riwayat Buraidah radhiyallahu an,
Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat salam apabila masuk ke areal kuburan. An yaqulu assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikumul lahikun nas'alullah lana walakumul afiyah. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk kubur dari kalangan kaum mukminin dan kaum muslimin, dan kalau Allah berkehendak kami pun akan menyusul kalian, dan kami hanya meminta untuk kami dan kalian semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sebab doa itu harus dimulai dari diri kita sendiri sebelum orang lain. Ya, doa itu tidak boleh mendoakan orang lain dulu, kita dulu yang didoakan. Makanya lafadznya as'alullahu lana walakum, kan itu ya. Aku meminta agar Allah mengampuni dosaku dan dosa kalian. Nah, gitu. Jadi kalau berdoa untuk orang lain harus didahului dengan doa kepada diri sendiri, baru mendoakan orang lain. Kemudian yang keempat, ad-du'a ulil mayyit. Setelah mengucapkan salam, kemudian mendoakan kepada orang yang sudah meninggal. Dan itu disyaratkan dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan, ya Rabb kami, ampunilah kami, dan juga ampunilah saudara-saudara kami dari orang-orang yang telah mendahului kami dari keimanan, dan janganlah kau jadikan pada hati-hati kami ada kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Rabb kami, engkau adalah maha raufur rahim, zat yang maha rauf, pemberi kebaikan, rahim, kasih sayang. Dari sini kita tahu bahwa kalau kita masuk ke areal kuburan kaum muslimin, jangan hanya mendoakan orang yang kita niatkan ziarah saja. Umpamanya kita niat ziarah kepada orang tua yang sudah meninggal. Ya, jangan mendoakan orang tua saja. Kuburan-kuburan di samping-sampingnya itu juga didoakan, karena itu saudara-saudara kita juga. Kalau mereka mati di atas Islam. Ya, kadang-kadang kita bakhil kita ini. Nah, tujuannya orang tua aja, bisa balik. Ya, yang lainnya tidak didoakan pula, doakan juga yang lainnya. Setelah kita mendoakan diri kita sendiri, kemudian orang tua kita, baru kita doakan semua yang ada di kuburan itu, selama mereka mati dalam kondisi Islam. Karena mendoakan orang lain dengan kebaikan itu sama kebaikannya akan kembali kepada yang mendoakannya. Sama. Kalau saya nih mendoakan, ada kawan itu punya anak nakal sekali, saya doakan, ya Allah, mudah-mudahan anak tetangga itu baik, kasihan orang tuanya. Kalau dia mendoakan kebaikan sama anak tetangga yang nakal itu, nanti malaikat datang dan mengatakan walaka mislu, dan untukmu seperti itu juga, katanya. Jadi kan gak ada ruginya kita mendoakan orang lain, karena ketika mendoakan orang lain itu malaikat akan datang seperti itu juga yang akan dapat. Maksudnya anak-anak kamu pun seperti itu, mudah-mudahan tidak nakal sama kamu. Jadi kalau anak-anak kita nakal tuh Bu, ya doakan aja anak orang lain yang nakal itu supaya jadi baik. Ya, sekarang malaikat ngomong juga, seperti itu juga kamu nanti. Ya, seperti itu. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ada musabbil amwat, jangan mencela orang yang sudah mati. Karena ada orang saking dendamnya itu sama orang ketika masih hidup, entah mungkin dia mengambil harta orang tuanya, mendolimi dia, ketika dia mati itu kalau lihat kuburannya, wah udah dimaki, syukur kok mati, kalau masih hidup susah aku hidup. Ada orang yang mencela seorang sudah mati, tidak boleh. Orang mati itu urusan dia dengan Allah, nggak ada urusan kita dengan dia. Pertanggungjawabannya berbeda. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tasubbul amwat, jangan kalian mencela orang yang sudah mati. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, urusan mereka sudah lain, bukan urusan kita lagi. Mereka ada urusan sendiri, pertanggungjawaban mereka dengan Allah. Jadi jangan salah, walaupun semasa hidupnya dia jahat kepada kita sekalipun, kalau sudah mati sudahlah, lupakan semuanya.
Karena ada juga aneh, aneh tapi nyata lah gitu. Ada seorang anak itu mungkin ketika masih orang tuanya masih hidup, mungkin orang tuanya tidak adil sama dia, suka menyakiti lah istilahnya, suka marahi, mencaci, memaki, sehingga anak ini sakit hati. Lah itu sakit hatinya itu sampai orang tuanya mati masih diceritakan. Orang tuanya udah mati sebenarnya, tapi masih diceritakan juga keburukan orang tuanya tuh. Nggak boleh. Itu sama dengan mencaci orang yang mati itu. Sudahlah, itu apalagi itu orang tua dia harusnya kan mendoakan kebaikan, malah diingatkan lagi lah keburukan orang tua tuh. Diceritakan lagi sama orang. Nggak boleh. Harus menutup aibnya juga. Ketika dia belum dikubur saja, dalam Islam itu ada ajaran memandikan itu tidak sembarang, harus orang yang bisa menutup aib orang yang mati itu. Makanya didahulukan pihak keluarga, atau orang yang dapat wasiat, atau orang yang bisa dipercaya dia tidak akan menyingkap aib, baru boleh memandikan jenazah tuh. Itu belum dikubur tuh. Rasul saja melarang kita ini mencari orang sembarang memandikan, khawatir kalau dia tidak amanah, entah si mayat itu ada lukanya, entah si mayat itu ada cacatnya, entah si mayat itu ada aibnya, kita tidak tahu. Nanti diceritakan pula, oh saya tadi mandikan si mayat, wah bau kali itu. Itu kan akhirnya kan aib ya. Nanti kan orang itu nanti terbayang-bayang dengan kalimat tuh. Mungkin dia banyak dosanya itu, makanya bau tuh mayatnya. Akhirnya kemana-mana akhirnya kan prasangka orang itu, dia sudon jadinya. Jadi tidak boleh, apalagi sudah meninggal lagi ya, sudahlah yang sudah meninggal, tidak usah diceritakan lagi. Apalagi orang tua ya doakanlah dengan kebaikan. Ini yang keenam. Kemudian yang nomor 5, yang keenam, adamu iqa'is suruji wa ghairiha fawqal qabri. Adamu iqadi asyuruji wa ghairiha fawqal qabri. Tidak menyalakan api atau yang semacamnya di atas kuburan. Karena saya lihat kalau saya ngaji ya dari Batu Aji subuh-subuh tuh kadang-kadang kan lewat di kuburan Tamiang saya itu. Hampir seminggu bisa 3 kali tuh kalau ada kajian di sana subuh-subuh tuh. Nanti ada aja kuburan yang ada lilinnya itu di Tamiang tuh nampak. Untuk apa coba? Nanti kalau hujan mati, besoknya kok bisa hidup lagi? Udah kena hujan tuh kan. Udah hujan deras kan mati lilin, tapi lewat situ hidup lagi. Berarti rupanya memang mungkin ya kita tidak tahu, mungkin didatangi dihidupin lagi atau mungkin nyuruh orang gitu kan. Tapi pertanyaannya untuk apa? Untuk apa? Nerangi orang yang sudah mati? Ya kalau diterangi di atas kuburan ya masih gelap lah ke dalam kuburan kan. Kayak ibu naruh listrik di atas atap, kira-kira masuk gak ke dalam rumah tuh? Kan nggak mungkin masuk kan itu. Kalau itu tujuannya, itu logika pun menolak gitu. Jadi nggak ada gunanya. Bukan itu yang dikehendaki orang yang sudah mati. Mereka tidak mau diletakkan suruj, lilin, lampu atau yang semacamnya. Kemudian yang nomor 7, alla yajlisa fawqal qabri wala yattaji alaihi. Jangan duduk di atas kuburan. Jangan duduk di atas kuburan. Apalagi sampai baring pula, kan ada kuburan yang cantik itu kan, di keramik. Mak, teras kita aja nggak seindah itu. Kita lihat ada kuburan-kuburan itu luar biasa itu. Bahkan saya pernah di Banyuwangi, ya, kan ada saudari di sana itu. Waktu mau main-main ke sungai itu kan lewat kuburan. Ada satu kuburan itu cantik kali, bukan pakai keramik, pakai marmer lagi. Pakai marmer, jadi dikasih rumah-rumahan, dikasih marmer. Jadi saya bayangkan ini kalau karena kita paham bangunan ya kan, ini bisa nih 60-50 juta nggak kemana bangun kuburan sebagus ini kan. Coba bayangkan ya. Coba kalau uang yang 50 juta itu kasih orang miskin, dapat rumah satu lah kan itu, walaupun tak bagus gitu ya. Tapi kan kenapa orang yang mati dikasih rumah, orang yang masih hidup tak ada rumah gitu.
Ya mungkin niatnya baik gitu ya. Tetapi niat baik itu tidak semua benar. Ya, niat baik itu tidak semua benar. Harus mengikuti syariat. Tidak cukup dalam Islam itu hanya niat saja. Ya. Jadi tidak boleh duduk, apalagi duduk di situ, apalagi baring pula di situ. Tidak boleh. Dulu kuburan itu kan tempat yang menyeramkan ya. Kalau zaman bahula itu kan orang lewat kubur aja mikir-mikir tuh. Kalau ada jalan selain lewat kuburan, walaupun mutar jauh lebih baik mutar. Kalau zaman dulu. Ya, karena mungkin zaman dulu dicekoki dengan cerita hantu, sinetron genderuwo, macam-macam kan. Mereka takut jadinya, anak-anak pun takut, kita pun ditakut-takuti ya takut juga lah. Coba kalau anak-anak itu tidak dicokoki seperti itu, seperti orang-orang Yaman tuh. Orang Yaman tuh tidak takut hantu. Saya waktu belajar di Benedobian itu, di samping Sel Arim, ya, yang disebutkan dalam Quran itu ada namanya Sel Arim. Sungai Arim. Nah, itulah markas saya di samping sungai itu. Jadi kalau maghrib itu kan ada kayak kita lah, ada TPQ di sini ya. Anak-anak kecil ngaji itu. Jadi ada anak-anak dari daerah lain itu datang ke markas itu sampai 3-4 kilo tuh. Mereka jalan kaki. Mereka jalan kaki, hanya bawa obor aja. Mereka berangkat habis asar, nanti habis maghrib mereka ngaji, habisnya pulang. Jadi mereka hanya modal obor saja. Itu berpencar di sana sini, anak-anak kecil, ya, anak-anak usia yang ma'ruf lah, yang anak TPQ itu. Mungkin sekitar 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun itu. Tapi berani orang itu. Jadi saya pernah guyoni lah anak-anak kecil itu. Kamu gak takut hantu ya? Saya bilang. Malah bingung, apa itu hantu katanya. Nggak tahu itu. Apa itu hantu katanya. Hantu loh, setan saya bilang kan. Lah, gak ada setan itu katanya. Gak ada setan itu. Dia bilang anak-anak kecil anak Yaman tuh. Biasa aja mereka. Padahal jauh-jauh rumahnya, gelap-gelap lagi. Cuman modalkan obor saja. Ya. Kenapa? Jadi saya berpikir, saya tanya sama orang, kenapa kok orang itu tidak takut hantu ya? Sama kawan-kawan di sana itu. Karena mereka pertama tidak ada televisi. Karena memang listrik pun tidak ada di sana. Jadi tidak pernah nonton film-film suster ngesot atau apa itu istilahnya itu. Kan itu ya. Hantu Korea atau apa, nggak pernah mereka nonton sinetron kayak gitu. Nggak ada. Jadi masih fitrahnya itu masih lurus gitu ya. Dan orang tuanya pun tidak nakut-nakuti kayak kita. Jangan keluar nak, ada setan. Nah, kita udah dari kecil-kecil udah ditakut-takuti setan ya. Akhirnya takut setan lah anak tuh. Jadi di sini kita ulangi, maksud saya itu zaman dulu kuburan itu menakutkan itu. Tapi di zaman sekarang alhamdulillah sudah kurang lah. Orang-orang takut kuburan itu. Bahkan saking tidak takutnya ngeprank pula dengan pocong. Malah dijadikan mainan pocongnya. Ngeprank pakai pocong kan. Sudah berkurang lah. Cuman celakanya kadang-kadang ketika tidak takut kubur tuh, akhirnya dijadikan ajang maksiat pula dalam kubur itu. Kadang ada anak pacaran di kuburan kan, duduk pula di atas kuburan tuh. Sempat ada suara di belakang tuh, gimana ceritanya tuh. Tapi kan lihat, ada orang yang duduk di kuburan, maksiat pula di kuburan. Makanya wajar kalau kuburan itu memang tempatnya setan sebenarnya. Karena banyak penyimpangan dalam kuburan tuh, sampai ke tingkat syirik pun ada di kuburan. Bid'ah ada di kuburan, maksiat ada di kuburan, semua ada di kuburan itu. Nah, maka kalau kita mamanya ziarah kubur, jangan duduk di atas kuburan. Dan apalagi berbaring di situ. Atau bersandar, tidak boleh. Kemudian yang nomor 8, adamu bina'il masajid alal kubur. Tidak membangun masjid di atas kuburan. Makanya kita lihat, bolehnya kita sholat di kuburan itu hanya dibolehkan sholat jenazah aja kan. Kenapa? Karena sholat jenazah itu tidak ada rukun, tidak ada sujud. Makanya boleh sholat di kuburan. Selama sholat itu ada ruku, ada sujud, tidak boleh sholat menghadap kuburan. Ya, karena maksud membangun masjid di atas kuburan itu dijadikan tempat sholat kan di situ. Maka dalam Islam tidak boleh. Bahkan Rasul itu melaknat orang Yahudi dan Nasrani gara-gara mengambil kuburan para nabi mereka dijadikan tempat masjid. Dan itu 5 hari sebelum wafatnya Rasul melaknat mereka itu. Laknatullah alal Yahudi wan Nasara alladzina ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid.
laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang mengambil kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Kemudian yang nomor 9, al-bu'du anil mukhalafati syar'iyyati liziarati. Berusaha menjauh dari perkara-perkara menyimpang secara syar'i saat ziarah. Jangan melakukan perbuatan bid'ah di kuburan. Ya, hal-hal yang tidak diperintahkan kita lakukan di situ. Jangan, ya. Apalagi kemudian kuburan dijadikan ajang kesyirikan tadi. Contohnya meminta-minta, tawaf di kuburan, menyembelih kepada orang yang di kuburan, bernazar di kuburan, i'tikaf di kuburan. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini mengarah kepada kesyirikan. Kalau mau i'tikaf di masjid, ngapain di kuburan? Ya, kalau menyembelih kepada Allah. Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Siapapun yang menyembelih bukan karena Allah, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Kemudian yang nomor 10, adamul istighatsati bil mauti. Tidak istighatsah meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati. Istighatsah ini lebih khusus, karena istighatsah ini kan sesuatu yang sifatnya genting. Ya, orang kena masalah yang genting sekali, kemudian meminta pertolongan, itu disebut istighatsah. Seperti Rasulullah SAW ketika perang Badar. Besoknya mau perang Badar, Rasul berdoa meminta supaya menang. Itu disebut istighatsah. Karena apa? Genting. Soal kalah menang masalahnya. Makanya doa dengan istighatsah ini, istighatsah lebih khusus lagi. Kalau doa ya biasa aja, tapi kalau istighatsah lebih khusus lagi karena kondisi-kondisi genting gitu. Maka tidak boleh meminta kepada orang yang ada di dalam kuburan itu. Ya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga tidak boleh wala yamshi bainal quburil muslimin fi na'laihi, berjalan di antara kuburan kaum muslimin menggunakan dua sandal atau menggunakan sandal, tapi lepaslah sandal itu. Kecuali kalau kuburannya banyak beling, ya lain, ya kan? Ya nanti kita habis pula kakinya di situ. Maksudnya kalau kuburannya, alhamdulillah sekarang kan kuburan kan bersih kalau kuburan sekarang kan, karena ada petugasnya di situ. Jadi memungkinkan kita ini jalan tanpa sandal gitu. Kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, la an amshiya ala jamratin, seandainya aku berjalan di atas bara api, ahab ilayya min an amshiya ala qabrin muslimin, lebih aku cintai dibandingkan berjalan di atas kuburan kaum muslimin dengan menggunakan sandal. Jadi sebaiknya lepas, jinjing sajalah atau masukkan kresek gitu ya. Kecuali ya tadi darurat. Ya darurat itu karena banyak belingnya, banyak pohon-pohon berdurinya, ya, begitulah seterusnya. Wallahu a'lam. Ini diantara adab ziarah kuburnya. Sekarang amalan apa yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal? Apa amalan yang bermanfaat itu? Amalan untuk orang mati itu ada dua. Ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Pertama disepakati. Sepakat ulama kalau kita kirim amalan ini pasti sampai. Tidak mungkin tidak sampai. Sepakat ulama, tidak ada khilaf. Satu madhab pun tidak ada khilaf. Pertama doa, dan kedua sedekah. Ini yang sudah jelas-jelasnya sampai. Kalau kasihan kita dengan orang tua kita, dengan orang yang kita cintai meninggal duluan, dan kita ingin mengirim pahala kepada mereka, nih yang disepakati saja jelas-jelas. Doa pun ya di tempat yang baik, di masjid, di waktu-waktu mustajab, kan begitu ya, lebih baik lagi. Kemudian yang kedua sedekah. Nah, nanti kita kirimkan sedekah ini untuk orang yang sudah meninggal. Ini yang harusnya dilakukan kaum muslimin kalau ingin jelas-jelas mengirim pahala kepada orang yang sudah meninggal. Adapun yang diperselisihkan, itulah banyak yang diperselisihkan. Seperti umpamanya seseorang puasa untuk orang yang sudah meninggal, dikirim pahalanya. Atau haji, menghajikan orang yang sudah meninggal, ya. Ataupun umpamanya baca Quran, kita kirim pahalanya untuk orang meninggal. Ini diperselisihkan semuanya.
Ada sebagian saya pernah mendengar Syekh siapa lupa saya Al-Munajjid rahimahullah atau hafizahullah taala mengatakan, kecuali kalau membaca Quran ini mengirimkan pahalanya bukan dengan bacaan tapi dengan amal bacaan. Contoh begini, kita baca Quran dulu, selesai baca Quran, kemudian kita berdoa, ya Allah, kalau tadi aku baca Quran itu ada pahalanya, maka aku kirimkan pahala ini kepada orang tua. Itu namanya tawasul. Tawasul dengan amal soleh, dengan pahala baca Quran. Bukan dari awal. Maksudnya sebelum baca Quran kita niat, ya Allah saya kirimkan bacaan itu untuk orang yang meninggal. Bukan begitu caranya. Tapi baca Quran dulu. Selesai baca Quran baru kita bertawasul. Ya Allah, kalau bacaan Quran tadi ada pahalanya, ya Allah, saya kirimlah untuk orang tua. Nah, berarti di sini sebenarnya dia sedang bertawasul dengan amal soleh gitu ya. Kalau seperti ini sebagian ulama bolehkan. Ya. Karena dia mengirim pahala amal soleh dia. Lah salah satu amal soleh ya baca Quran gitu maksudnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Ataupun pamannya kurban, itu diperselisihkan juga kan, berkorban untuk orang mati kan. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak, ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, ada yang mengatakan dirinci. Kalau disyarikatkan kepada orang hidup boleh, kalau dikhususkan tak boleh. Kan itu ya dalam masalah bab kurban itu. Artinya kan di sini ada perselisihan. Lain dengan doa dan sedekah tidak ada khilaf gitu ya. Termasuk juga umpamanya apalagi yang amalan bermanfaat untuk orang mati, apa kira-kira ya, intinya bahwa saya sudah lupa juga. Jadi intinya bahwa ada dua amalan. Pertama disepakati tidak ada khilaf ulama, dan itu doa dan sedekah yang sudah jelas-jelas. Yang kedua diperselisihkan para ulama seperti tadi, haji untuk orang mati, puasa untuk orang mati, korban untuk orang mati, baca Quran untuk orang mati. Itu semua diperselisihkan para ulama. Jadi intinya berdoa sajalah, banyak-banyak meminta ampun kepada Allah agar kita diampuni dan dosa-dosa kedua orang tua kita juga diampuni. Dan sedekah ini kan umum ya, bisa dengan tenaga, bisa dengan uang. Walaupun kalau disebut kalimat sedekah itu identiknya dengan uang kan begitu ya. Tapi sedekah ini kan umum. Contoh umpamanya ibu pulang dari sini ke rumah, tiba-tiba naik mobil, naik motor atau jalan kaki, kok nampak di jalan itu ada batu di tengah jalan. Ini bahaya nih. Ini kalau kena batu ini jungkir balik naik motor nih. Turunlah kita. Kemudian kita ambil batu di tengah jalan, kita sisihkan ke samping supaya tidak ada orang celaka. Setelah kita sisihkan, kita berdoa, ya Allah, kalau saya ini ya menyingkirkan batu yang membahayakan orang ini, disisihkan ke samping jalan ini, ada pahalanya. Ya Allah, saya kirimlah untuk orang tua saya. Itu juga boleh. Itu sedekah juga, ngirim sedekah namanya. Ya, sedekah dengan jasa kita ya, karena tidak membahayakan orang. Dan itu dilakukan oleh seorang alim namanya Rabi ibn Haytham. Rabi ibn Haytham itu kalau dari rumahnya ke masjid, selalu pandangannya itu melihat kira-kira apa yang menjadikan orang bahaya, entah paku, entah beling, entah apa gitu ya. Nanti dipungut sama dia, nanti kemudian disingkirkan, jangan membahayakan orang. Dan apabila sudah disingkirkan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau di sini ada pahalanya, saya kirim kepada orang tuaku katanya. Jadi ini ulama salaf juga mengamalkan seperti itu. Jadi mulai besok ya ibu nyisir aja jalan tuh. Nampak ini ada ini kan, buang lagi apa tuh, lagi ngirim pahala. Taib, ini diantara ini. Kemudian juga ada hal-hal yang harus dihindari di kuburan itu ya. Pertama, jangan menghinakan kuburan dengan menginjak-injak. Kadang-kadang kan kesalahan orang nih, terutama bapak-bapak, kadang-kadang nguburkan orang. Kan niatnya ibadah tuh nguburkan orang, tapi tidak sadar dia nginjak-nginjak kuburan orang. Karena saking berdekatannya gitu ya. Ketika dia menggali kuburan untuk si jenazah baru itu, kemudian jenazah yang sudah lama diinjak-injak dia. Dan tidak terpikir dia nginjak itu kayak santai saja. Harusnya kan
dihindari kecuali kalau memang terpaksa diinjak gitu kan. Karena memang untuk nyangkul sulit kan, memang darurat kondisinya. Ini enggak, kadang-kadang masih ada space lah dia menyangkul. Tapi kuburan orang pun habis dia diinjak-injak. Itu kan menghinakan kuburan namanya. Maka sebaiknya jangan menghinakan kuburan, karena itu ada larangannya. Tidak boleh kita menginjak kuburan. Termasuk juga memberikan catatan di situ, tulisan. Ya, tulisan itu pun dilarang, tidak boleh sebenarnya meletakkan tulisan di situ. Ditulis namanya, binnya, tahunnya gitu kan. Tahun kematiannya, wafat tahun sekian. Semoga almarhum pulang ke tempat peristirahatan yang terakhir, kan itu kan ada tulisan tuh. Ya, jadi enggak usah, karena itu kalau ada keluarganya yang membaca itu akan terkenang lagi, akhirnya sedih lagi, niyahah lagi jadinya kan. Maka sebaiknya tidak usah lah dikasih tulis. Ya, tahulah orang itu kan biasanya di kuburan kalau ada petugasnya kan sudah tahu petugasnya itu. Kita tanya aja, ya di mana kuburan si fulan, nanti ditunjukkan dong, ditulis ada. Di kuburan kan ada gang-gangnya juga, atau blok sekian kan ada juga. Kemudian juga meninggikan kuburan, raf'ul kubur. Ya, melebihi 1 jengkal dari tanah. Karena Nabi SAW pernah mengutus Ali radhiyallahu an agar melarang seseorang itu meninggikan kuburan kecuali diratakan. Maksudnya jangan terlampau tinggi, jangan pula terlampau rendah ke tanah gitu. Tetap ada gundukannya, ya ada kuburan supaya tahu itu kuburan. Tapi jangan terlampau tinggi juga. Ya, karena dilarang sama Nabi SAW. Kemudian juga termasuk menyembelih di kuburan. Ini yang banyak orang nyembelih di kuburan dengan tujuan macam-macam. Termasuk juga menghiasi kuburan itu, dicantik-cantiknya kuburan. Sampai seperti tadi saya contoh waktu saya ke Banyuwangi tadi. Itu kalau saya taksir 50-60 juta nggak kemana itu bangun kuburan itu. Marmernya bagus lagi dia bangun itu. Nah, ini kan sayang gitu. Padahal kita tidak boleh membangun kuburan seperti itu. Ya, karena kuburan itu ya hanya kuburan. Kata Rasulullah, taj'alu buyutakum al-maqabir. Jangan kau jadikan kuburan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Karena kuburan itu sunyi, takut, nggak ada orang ngapa-ngapain di situ. Tapi jangan jadikan rumah seperti kuburan. Nah, sholatlah sunnah di rumah, baca Quran di rumah, puasa di rumah, supaya nuansa rumah itu tidak seperti kuburan, sunyi dari ibadah. Taib, ini diantara hal-hal yang berkaitan dengan poin yang ketujuh. Wallahu a'lam. Taib, sampai di sini kita buka tanya jawab. Silakan.